Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, saya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan pakan fermentasi untuk ayam. Jadi ini dari awal sampai akhir dan dikasih tahu bahan-bahannya seperti apa, caranya seperti apa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dalam proses pembuatan fermentasi pakan untuk ayam. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya, penting itu. Ini bahan-bahan sudah dicacah menggunakan mesin pecacah. Kemudian itu bahannya terdiri dari daun pisang, kemudian ada pepaya, ada daun, yang paling banyak itu daun ubi, daun singkong ya. Kemudian dicacah. Nah, kemudian ini dicampur dengan dedak secukupnya ya. Campur dengan dedak secukupnya, dan kami menggunakan ini dedak yang sudah ada dari pelet ayam broiler, karena kami juga kan kebetulan ternak ayam broiler, tapi jadi menggunakan yang sudah ada. Ini ada nasi, kita tambahkan nasi, itu opsional ya, bisa dikasihkan bisa juga enggak. Yang paling penting adalah ini. Nah, ini cairan ini terbuat dari EM4 peternakan ya, namanya EM4 untuk peternakan. Ini bisa untuk buat pakan. Isi EM4 itu cukup 2 tutup botol, kemudian dicampur air 1 liter, kemudian dikasih gula sekitar 2 sendok atau molase. Gula apa saja bisa. Terus kemudian diaduk. Yang penting kan di sini ngaduknya rata. Yang penting ngaduknya rata, semua bagian itu bisa bercampur dengan EM4 tadi. Dikocok terus supaya hasilnya merata dan bakteri probiotiknya yang dari EM4 itu bisa bercampur dengan pakan dan bahan-bahan yang sudah dicincang tadi. Penambahan cairan EM4 atau probiotik tadi itu diperlukan jika memang masih kurang ya, dirasa kurang, dan masukkan lagi sampai dengan dirasa cukup banyak, dan nanti supaya tidak diatur supaya tidak becek ya, supaya jadi lembab begitu. Ya, kita percepat saja pembuatannya, pengocokannya. Sebetulnya ini bisa memakan waktu memang agar bisa bercampur dengan sempurna. Ini harus dikocok terus atau diaduk sampai benar-benar merata hingga molase EM4-nya dan kemudian dedaknya dan bahan-bahan lainnya benar-benar tercampur. Sepertinya kita butuh lebih banyak EM4 ya. Ambil 2 EM4, nah kayak ini, seperti ini. Untuk peternakan ini, khusus untuk peternakan ya, warnanya seperti ini. Warnanya coklat, dan kita cukup tambahkan sekitar 1 tutup botol itu sekitar 5 ml ya. Langsung saja ditumpahin karena disitu tadi sudah dicampurkan. Ya, cukup 1 botol aja. Diaduk lagi benar-benar sampai merata, karena ini fungsinya mengaduk ini supaya probiotik yang ada di EM4 itu bisa benar-benar nanti mencampur dengan bahan-bahan yang sudah dicampurkan tadi. Dan itu EM4 itu isinya adalah bakteri ya, makhluk hidup yang tidak terlihat oleh mata dan bisa ditidurkan. Dan kemudian kalau dikasih gula, kasih air, dia hidup kembali dan memakan bahan-bahan yang sudah ditumbuk tadi. Oke, cukup kita masukkan ke
kantong plastik ya. Kalau untuk medianya bisa kantong plastik, bisa apapun, yang penting dia tertutup rapi. Bisa ember, bisa tong kosong yang ada tutupnya, atau apapun itu, selama itu tidak bisa menyerap udara. Nah, kita dapat ini sepertinya 2 kantong plastik. Ini ditutup. Nah, seperti ini. Karena biar benar-benar udaranya tidak masuk. Jadi si probiotik yang ada di E4 itu dia nanti bergerak, hidup, dan dia makan, sehingga terjadi fermentasi, disebutnya fermentasi, dan terjadi nanti baunya tuh kalau sudah jadi seperti bau tape. Ini sisanya kita campurkan lagi. Langkah awalnya sama seperti tadi. Jadi semua bahan-bahan dimasukkan ke dalam ember pengaduk. Bahan-bahannya yang tadi dicacah adalah daun singkong, ada daun pepaya, ada pisang ya, dan ada bekas sayuran dari dapur, serta nasi dan dedak. Nanti dedak dikasih belakangan seperti tadi. Nah, kita ngambil lagi dedaknya. Seperti yang dibilang tadi bahwa dedak ini kami menggunakan pelet yang sudah jadi ya, pelet untuk ayam broiler. Kenapa kami menggunakan ini? Karena itulah yang ada. Anda boleh menggunakan dedak atau apapun ya, dedak maksudnya dedak pelet, dedak apapun, tapi yang kami pakai ini dedak pelet yang sudah jadi. Prosesnya sama seperti di awal tadi. Campurkan semuanya lalu diaduk-aduk sampai merata, sampai dengan molase atau E4 cairan tadi tuh. Nah, ini teraduk rata, tapi jangan lupa ya, jangan sampai becek, cukup lembab aja. Proses yang sama diulang seperti yang tadi. Ini adalah adukan kedua ya. Kita tambahkan lagi sedikit E4 nya biar ribuan bakterinya menyerang ke sana dan memakan
terjadi fermentasi di situ. Ini udah selesai, jadi kita punya 2 kantong jadinya. Jadi hari ini kita membuat 2 kantong pakan fermentasi ayam yang terbuat dari daun singkong, daun pepaya, ada pisang tadi ya, dan nasi dan dedak. Masukin ke kantong plastik ini, diikat lalu disimpan. Dua buah kantong ini untuk sekitar 30 ayam cukup untuk 4 hari kayaknya. Tapi kalau dicampur nanti dengan dedak biasa bisa sampai 2 kali lipatnya. Kita simpan dulu, dalam waktu 2 atau 3 hari biasanya ini sudah bisa dipakai. Kita menyimpannya di sini, ditutup rapat-rapat. Dalam 2 atau 3 hari sudah bisa digunakan. Jadi sekian dalam pembuatan pakan fermentasi ini untuk teman-teman. Semoga kalian terinspirasi dan lakukan sendiri, gampang kok ya. Semoga bermanfaat dan wassalam.